Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Universitas Hasanuddin merupakan salah satu lembaga yang menggelar upacara untuk memperingati momen bersejarah tersebut. Lantas seperti apa makna Hari Kesaktian Pancasila bagi Sivitas Akademika Unhas? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2024 di lapangan PKM Universitas Hasanuddin. Momen ini diperingati dengan penuh khidmat dan mempunyai makna tersendiri bagi seluruh Sivitas Akademika Unhas yang mengikuti acara tersebut, mulai dari pimpinan kampus, Menwa 701 Hasanuddin, UKM Pramuka, hingga Satuan Pengamanan Kampus. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bertujuan untuk memperingati momen sejarah. Alhamdulillah, tadi pagi kita mulai pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Ini bagian dari kita memperingati momen sejarah yang sangat luar biasa, di mana kita lihat bahwa betul-betul Pancasila sudah mau dirongrong, tapi alhamdulillah sakti, dan mudah-mudahan momentum ini memperingatkan kepada kita semua untuk terus waspada dan aware terhadap bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ya. Itu suatu lambang simbol persatuan negara. Ada suatu Pancasila yang ada 5 alinea itu, 5 sila itu yang betul-betul menjadikan kita terus menjadi pedoman sehingga kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa selalu bersatu padu untuk terus maju, memberi sumbangsi dan memberi makna kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sementara Aulia dan kawan-kawan dari UKM Pramuka melihat momen ini sebagai upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, juga untuk memperingati salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, yakni G30 SPKI. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila yaitu mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa mengenang gerakan 30 September PKI yang salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Adapun menurut salah satu anggota Menwa 701 Hasanuddin, Vina, Hari Kesaktian Pancasila ini memang patut untuk diperingati dengan tujuan untuk mengenang dan menghormati para pendahulu yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Menurutnya, Pancasila bukanlah sesuatu yang dibuat, melainkan diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut saya makna dari kesaktian Pancasila sendiri itu, dari Pancasila itu sesuatu bukan yang dibuat, tetapi Pancasila itu adalah sesuatu yang diambil dari nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa Indonesia. Oh iya, jadi kenapa kita harus untuk memperingati yang namanya Hari Kesaktian Pancasila? Kita tentunya tahu bahwa Indonesia berdiri sekarang itu mungkin tidak bisa dibilang berdiri dengan sekokoh ini tanpa adanya perjuangan-perjuangan dari para pendahulu kita. Nah, disitulah kita mengenang para pahlawan-pahlawan kita. Oleh karena itu, harus diadakan yang namanya Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. Untuk apa? Ya untuk itu, untuk mengenang dan menghormati para pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang untuk bisa memerdekakan negara Indonesia ini. Terima kasih, Kak. Siap. Senada dengan Vina, Satpam Unhas, Mus Mulyadi juga memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk mengenang para pahlawan, juga mengirimkan doa kepada para pejuang yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Kalau menurut saya untuk Hari Kesaktian Pancasila, supaya kita masyarakat Indonesia bisa mengenang bagi para pahlawan-pahlawan dan mengirimkan doa bagi beliau-beliau yang telah berjasa untuk bangsa Indonesia ini. Hari Kesaktian Pancasila sendiri ditetapkan menjadi hari peringatan nasional melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 dan mulai dilaksanakan sejak 1975. Ifasya Rahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, dalam rangka mendorong dan membina perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat terus meningkatkan kualitasnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menggelar pelatihan kepemimpinan fakultas menuju universitas berkelas dunia yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Bertempat di Ballroom Unhas Hotel and Convention pada 1 hingga 3 Oktober 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan fakultas menuju universitas berkelas dunia. Fakultas sebagai unit di sebuah perguruan tinggi yang memiliki sumber daya strategis menjadi kunci utama dalam proses peningkatan kualitas sebuah perguruan tinggi, dalam memperkuat komitmen dan memperdalam pemahaman dari pimpinan fakultas terkait peran penting fakultas dalam perjalanan menuju universitas berkelas di dunia. Pelatihan kepemimpinan ini dibuka langsung oleh Ketua Tim Edok World Class University, Dewan Pendidikan Tinggi Diktiristek, Profesor Akmaloka PhD. Dilanjutkan penjelasan pelatihan oleh Fasilitator Budi W. Sojipto, PhD dari Universitas Indonesia. Tak hanya itu, pelatihan ini juga dihadiri oleh pimpinan dan dekan dari 20 universitas yang ada di Indonesia. Inti dari rangkaian pelatihan kepemimpinan fakultas menuju universitas berkelas dunia ini, yaitu pemaparan materi. Materi pertama dengan topik kepemimpinan dan tata kelola tingkat fakultas dibawakan oleh Profesor Akmaloka PhD dari Institut Teknologi Bandung. Dilanjutkan materi dengan topik kualitas dan pemeringkatan universitas atau fakultas, dibawakan oleh Profesor Insinyur Hermawan K. Dibjono, MSEE PhD dari Universitas Teknologi Bandung, dan materi terakhir dengan topik strategi peningkatan produktivitas dan kolaborasi penelitian tingkat nasional dan internasional, dibawakan oleh Profesor Dr. Ninyoman Tripuspaningsi MSI dari Universitas Airlangga. Kita itu banyak sekarang ada 5 materi. Ya, saya pemateri pertama mengenai kepemimpinan dan tata kelola perguruan tinggi menuju kelas dunia. Nah, jadi pertama saya tadi katakan bahwa jadi pimpinan perguruan tinggi itu berbeda dengan jadi pimpinan perusahaan swasta. Kalau jadi pimpinan perguruan tinggi itu aset terbesarnya adalah dosen. Dan biasanya dosen itu kan sama-sama pinter gitu ya. Orang-orang pinter semua. Jadi harus kolaboratif. Jadi harus kerjasama yang baik, ini yang baik gitu. Nah baru nanti kita harus mampu merangkul teman-teman kita untuk melakukan target-target yang kita harapkan dari universitas yang kita bangun. Harapannya tentu saja kita memberikan penggugahan ya. Jadi bukan ngajarin, mereka dekan-dekan sudah pinter-pinter kan, tapi menggugah bahwa ternyata universitas berkelas dunia itu diperlukan oleh Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik, untuk membangun Indonesia di tahun 2045 menjadi Golden Age of Indonesia, menjadi Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang swasembada, Indonesia yang punya pemikiran yang bagus. Tak hanya itu, peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi mendalam bersama dengan pemateri. Ya, kita sangat berbahagia Universitas Hasanuddin pada kali ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan pelatihan kepemimpinan untuk tingkat fakultas menuju universitas berkelas dunia. Jadi dalam pelatihan ini nanti akan dibawakan materi berbagai macam pionir-pionir para tokoh World Class University di universitas-universitas besar di Indonesia. Ada ITB, UGM, IPB, UNAIR, semua. Mereka akan memberikan materi dan pesertanya ini adalah para dekan dari 20 universitas di Indonesia bagian timur, dan kita minta bahwa Unhas itu seluruh dekannya ikut. Jadi 17 orang itu ikut semua hadir pada kesempatan ini. Dan nanti kita harapkan dari pelatihan ini akan muncul suatu pemahaman bersama dalam rangka bagaimana strategi-strategi yang nanti kita akan lakukan, kita akan pegang dalam rangka mendongkrak lagi posisi UNAS di level dunia. Sekarang ini
Di tingkat dunia kita sudah berada pada 1000 sekian, dan insya Allah dengan menggunakan strategi-strategi yang baik, ranking itu nanti akan bisa meningkat. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini diharapkan bisa mendorong dan membina perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat terus meningkatkan kualitasnya hingga menjadi sebuah universitas yang berkelas di dunia, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Andrea Ririn Karina, Sarah Sabita Suceng, Rifki Rito, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan pendampingan dan pembekalan bagi para mahasiswa yang lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS 2024. Bertempat di Aston Hotel Makassar pada Minggu 29 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti PIMNAS, terutama dari segi kemampuan presentasi dan penguatan konten ilmiah. Berikut liputannya. Bertempat di Aston Hotel Kota Makassar, Universitas Hasanuddin menggelar pendampingan dan pembekalan bagi para mahasiswa yang lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS 2024 pada Minggu 29 September 2024. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai fakultas yang berhasil lolos ke ajang PIMNAS tahun ini, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membuat presentasi yang baik dan menarik, serta mempersiapkan konten ilmiah yang solid. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. Ruslin, menyampaikan bahwa mahasiswa yang berhasil meraih medali akan mendapatkan rekognisi akademik berupa SKS tambahan yang bisa direkognisi pada mata kuliah penguatan kompetensi, bahkan bisa direkognisi sebagai bagian dari tugas akhir. Selain itu, reward berupa uang dan pembebasan UKT 1 semester akan diberikan kepada peraih medali emas. Prof. Ruslin menekankan komitmen Unhas dalam mendukung mahasiswa berprestasi di ajang nasional. Bahwa saat ini aktivitas mereka ini bisa direkognisi menjadi bagian dari mata kuliah penguatan kompetensi yang terdiri dari 20 SKS. Nah, kalau mereka ini sampai mendapatkan medali, itu kita sudah hitung kurang lebih mereka bisa mendapatkan 14 SKS. Kemudian aktivitas ilmiahnya ini, outputnya itu mereka bisa rekognisi sebagai bagian dari tugas akhir. Tapi pada saat misalnya tugas akhir yang mau dipilih, berarti yang 14 SKS tadi itu tinggal dikurangi dengan SKS tugas akhir. Untuk nggak boleh misalnya ambil semua, nggak, salah satunya nanti yang harus dipilih. Dan komitmen pimpinan fakultas Bapak Rektor bahwa mereka yang lolos sampai mendapatkan medali itu pasti ada reward berupa materi duit, tapi tidak banyak, jangan lihat duitnya tapi lihat bahwa ini adalah bagian dari partisipasi komitmen dari universitas melihat mengapresiasi mahasiswa kita yang berprestasi. Kemudian seperti sebelumnya itu mahasiswa yang mendapatkan medali emas itu akan diganjar dengan reward bebas UKT 1 semester. Iya. Sumbangan dari universitas. Direktur Kemahasiswaan Unhas Abdullah Sanusi menjelaskan bahwa pendampingan dan pembekalan ini adalah bagian dari usaha Unhas untuk meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa di PIMNAS. Mahasiswa dibimbing oleh dosen-dosen pakar yang memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan konten ilmiah dan teknik penyampaian presentasi. Mereka juga diajarkan teknik pembuatan poster yang menarik dan informatif untuk memperkuat penyajian hasil penelitian. Baik, Alhamdulillah Unhas untuk tahun 2024 pelaksanaan PIMNAS ke-37 di Universitas Airlangga Surabaya, Unhas itu termasuk peringkat ketiga nasional, tim terbanyak yang meloloskan PIMNAS, yang lolos di PIMNAS dengan 38 tim. Setelah sebelumnya tahun 2023 Unhas itu meloloskan 29 tim di PIMNAS, 36 di Universitas Padjadjaran. Saya kira ini menunjukkan prestasi yang membanggakan dari adik-adik mahasiswa, di mana sebelumnya kita berada di peringkat keempat, kemudian kita naik ke peringkat 3 ini. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal lagi, kami dari tim kemahasiswaan itu melakukan pendampingan dan juga pembekalan kepada adik-adik mahasiswa berkaitan dengan persiapan menuju PIMNAS tahun 2024 ini. Beberapa persiapan yang kami lakukan itu antara lain mempersiapkan mereka tentang bagaimana cara melakukan presentasi yang baik,
bagaimana membuat poster yang lebih menarik dan informatif, dan tentu saja kita diskusi mendalam dengan dosen-dosen pakar yang ada di Universitas Hasanuddin berkaitan dengan konten atau isi materi dari presentasi mereka. Kemarin kita laksanakan dan alhamdulillah kelihatan ada progres yang makin jauh lebih baik. Adik-adik sudah lebih percaya diri untuk melaksanakan presentasi. Kemudian dari sisi konten dan materi, insight atau masukan dari dosen pakar itu juga sudah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh adik-adik sekalian. Sekali lagi harapannya tentu saja agar hasil di PIMNAS tahun 2024 ini bisa lebih baik lagi dari apa yang kita capai sebelumnya di tahun 2023. Universitas Hasanuddin berharap bahwa dengan adanya pendampingan dan pembekalan ini, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dan membawa pulang prestasi gemilang pada PIMNAS 2024. Feni Septiani Samuel, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, gugatan ganti kerugian imaterial semakin banyak dilayangkan dalam berbagai kasus. Perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi. Belum adanya aturan yang mengatur akan hal tersebut, peneliti Unpad Dr. Rai Mantili membuat parameter hakim dalam putusan gugatan kerugian imaterial. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk Unhas TV. Belum adanya aturan mengenai aturan ganti rugi imaterial, peneliti hukum Unpad Rai Mantili SHMH hadirkan parameter hakim dalam memutuskan gugatan ganti kerugian imaterial pada perkara melawan hukum dan wan prestasi. Penelitian ini kemudian didiseminasikan melalui program Hard Talk yang dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Rai Mantili menyebut melalui penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan ganti kerugian imaterial. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ini banyak nih gitu ya orang-orang mengajukan ganti kerugian imaterial tapi aturannya belum ada gitu. Jadi simpel dari penelitian ini memang diperlukan gitu ya bahwa harus ada aturan gitu mengenai ganti kerugian imaterial terutama untuk hakim nanti yang akan memeriksa perkara tersebut gitu ya. Jadi jangan hanya asal mengabulkan tuntutan ganti kerugian imaterial ini tanpa adanya pembuktian yang benar gitu. Dari suatu ganti kerugian imaterial ini pasti banyak beberapa faktor yang harus diperhatikan, terutama dari sisi psikologis gitu ya, pihak yang dirugikannya dan dari pengaturan ganti kerugiannya gitu. Jadi diharapkan sih memang untuk selanjutnya nanti ada penelitian dengan Fakultas Psikologi dan Ekonomi gitu ya. Jadi psikologi ini melihat dari keadaan si korbannya dan dari penghitungan dan sebagainya dari Fakultas Ekonominya. Ini harus ada gitu aturan ini melihat dari perbandingan di negara lain ini juga sudah diatur gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengambil aturan dari negara lain kita adopsi di Indonesia kalau memang belum ada aturannya di Indonesia. Tapi bisa menjadi suatu pedoman gitu ya bagi hakim untuk memutuskan ganti kerugian imaterial ini dapat dikabulkan atau tidak dengan perbandingan di negara lain mungkin gitu ya. Atau dari negara lain misalnya dia melakukan pembuktiannya bahwa memang benar orang ini telah mengalami suatu kerugian imaterial berdasarkan apa saja. Nah, ini bisa menjadi pedoman gitu ya bagi hakim untuk memeriksa perkara selanjutnya. Belum adanya landasan aturan apapun berkaitan dengan kerugian imaterial ini mengakibatkan hakim selalu kesulitan membuktikan kerugian imaterial yang diajukan oleh penggugat. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.